Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kita ketemu kembali dalam proses pembelajaran sejarah Indonesia untuk semester genap, di mana kalau tidak salah kita berada pada pertemuan ke-7, dan untuk hari ini kita akan belajar tentang upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan atau memperjuangkan kemerdekaan. Kalau di pembelajaran sebelumnya kita sudah jauh membahas masalah bagaimana rakyat Indonesia berjuang untuk kemerdekaan, yang berarti berjuang untuk bagaimana mereka bebas dari belenggu penjajah saat itu. Nah, oleh karena itu materi yang lalu itu sudah membahas tentang proklamasi. Nah, ini juga yang perlu diulang kembali. Ini kemarin itu yang saya sudah kasih adalah masalah latar belakang terjadinya proses peristiwa proklamasi itu sendiri, kemudian kronologis daripada peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar proklamasi itu sudah dibahas minggu lalu. Nah, untuk hari ini kita membahas masalah bentuk atau strategi perjuangan bangsa Indonesia pasca proklamasi. Nah, ini juga yang perlu diulang kembali. Kemarin itu yang saya sudah kasih adalah masalah latar belakang terjadinya proses peristiwa proklamasi itu sendiri, kemudian kronologis daripada peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar proklamasi itu sudah dibahas minggu lalu. Nah, untuk hari ini kita membahas masalah bentuk atau strategi perjuangan bangsa Indonesia pasca kemerdekaan. Jadi bukan berarti setelah pernyataan Insinyur Soekarno pada hari Jumat itu yang membacakan teks proklamasi sebagai tanda dan bukti fisik bahwa Indonesia sudah terbebas dari belenggu penjajahan, tapi itu ternyata tidak. Kenapa? Karena masih banyak ancaman-ancaman dan masih banyak juga para penjajah yang berada di wilayah Nusantara pada saat itu. Nah, oleh karena itu, sebagai kelanjutan dari materi minggu yang kemarin, maka hari ini adalah bentuk perjuangan dan strategi bangsa Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Baiklah, kita lihat di slide pertama.
judulnya, yaitu bentuk dan strategi perjuangan bangsa Indonesia pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi pasca dibacakannya proklamasi sebagai bentuk pernyataan tegas bahwa kita sudah bebas, padahal perjuangan itu tidak akan pernah habis. Ternyata perjuangan setelah pembacaan teks proklamasi itu lebih berat dibanding sebelum atau pra proklamasi. Nah, untuk lebih jelasnya maka kita lihat di halaman berikut itu. Nah, di situ di slide pertama tentang judul, ya, judul daripada materi hari ini. Jadi silakan diperhatikan baik-baik supaya nanti kalian dapat mengambil sebuah inspirasi atau kesimpulan tentang apa sih bentuk dan perjuangan atau strategi yang dilakukan oleh para pejuang, para tokoh pemuda, para tokoh senior pada saat itu untuk mempertahankan kemerdekaan itu. Baiklah, kita buka di slide 2. Slide 2 itu atau halaman 2 ini membahas tentang bentuk perjuangan. Bentuk perjuangan. Jadi secara umum yang Anda lihat itu ada dua bentuk perjuangan pasca kemerdekaan. Yang pertama adalah perjuangan melalui kontak fisik. Kalau bahasa harusnya adalah perjuangan bersenjata. Dan bentuk kedua adalah bentuk perundingan atau yang disebut dengan bentuk diplomasi. Ya, jadi ada yang berjuang di lapangan perang-perangan sama penjajah, dan juga yang berjuang di atas meja untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, untuk lebih jelasnya kita buka dulu di halaman berikutnya. Perhatikan di atas. Jadi silahkan diperhatikan slide berikutnya, itu slide 3, masalah bentuk perjuangan bersenjata, ya. Jadi ada beberapa daerah pada saat itu atau kota pada saat itu melakukan perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan Belanda atau para penjajah pada saat itu. Jadi nanti kalian silahkan lihat, dan itu hanya beberapa yang saya tampilkan, dan masih banyak lagi pada saat itu daerah-daerah yang mengadakan perlawanan terhadap penjajah. Jadi silahkan cari sendiri referensinya. Kemudian lanjut ke slide berikutnya, mengenai masalah daerah, ya. Jadi ada di situ peperangan yang dilakukan oleh Ambarawa. Juga ada daerah yang melakukan peperangan, ya, yang dipimpin langsung oleh Kaputan Margarana. Ya, nanti kalian baca nanti referensi apa itu Kaputan atau perlawanan Kaputan Margarana, ya. Jadi juga ada daerah yang melakukan
karangan ya, yang dipimpin langsung oleh Hutan Margarana. Ya, nanti kalian baca nanti referensi apa itu hutan atau perlawanan hutan Margarana ya. Jadi jangan cuma terfokus di slide atau materi yang saya tampilkan, silahkan cari referensi lain ya, karena ini hanya sedikit sekali informasi tentang pembelajaran ini. Kemudian selanjutnya kita pindah ke perjuangan dalam bentuk perundingan, yaitu diplomasi. Jadi setelah ada mereka melakukan berbagai perlawanan dengan kontak fisik itu, juga ada tokoh-tokoh nasional yang termasuk dalam pendiri negara Republik Indonesia yang mengadakan perundingan di atas meja. Salah satu bentuk diplomasi yang dilakukan itu ada istilahnya perjanjian Renville ya. Perjanjian Renville itu yang pertama. Jadi nanti kalian lihat apa sebenarnya latar belakang sehingga ada namanya perjanjian Renville. Kemudian selanjutnya adalah untuk perjuangan melalui diplomasi ini ada namanya konferensi meja bundar ya. Jadi mereka yang ada di sana itu adalah orang-orang yang punya pemikiran yang cerdas untuk bagaimana negara dan wilayah NKRI ini bisa dikuasai secara penuh ya, dan dilakukan pasca pembacaan teks proklamasi. Jadi nanti kalian lihat dan silakan cari referensi agar pengetahuan kalian itu lebih luas tentang materi yang ditampilkan di sini, karena ini hanya sekedar info atau garis umumnya saja, dan itu sedikit penjelasan tentang materi-materi atau hal-hal yang terkait dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Ya, tentunya adalah perjuangan pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Nah itu. Kemudian di selanjutnya itu yang terakhir, ini yang penting, itu ada pertanyaan. Nah, pertanyaan itulah yang nanti kalian jawab, dan kemudian setelah dijawab maka kirim melalui WA ya, WA apakah di grup atau WA pribadi. Jadi saya kira untuk sekilas info tentang materi ini saya sudah sampaikan, dan saya ulangi kembali, jangan terlalu terfokus pada slide-slide atau materi-materi yang begitu simpel, karena sebenarnya ini hanya sedikit informasi tentang hal itu. Jadi sekali lagi silahkan belajar, semoga kalian sukses dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan salam